dia jadi YouTuber, dia jadi apa, itu kan cara mendapatkan penghasilan, ya. Suaranya ya. Bahwa YouTuber jualan online kan itu kan. Kemudian apalagi ya, kira-kira dia jualan di pasar, itu kan cara mereka mendapatkan penghasilan. Nah, nanti ceritanya kan penghasilannya kan berkumpul ke yang bersangkutan. Kalau memang dia penghasilannya di atas TTKP, wajib hukumnya dia mendaftarkan diri dan membayar pajak penghasilan. Langkah yang diambil Ditjen Pajak sudah membuahkan hasil. Sejumlah pelaku industri digital mulai membayar pajak. Ya kita kan cari duit di negara kita ya wajar aja lah. Toh menurut saya nggak ketat. Maksudnya enak kok hubungan sama AR tuh komunikasi, masa ya nggak takut ya. Gimana ya? Ya saya merasakan selama pandemi ini kan penanganan COVID juga dibayarin pakai pajak. Ya efektif tidaknya itu kepatuhan bukan dari tagihannya, efektif itu dari edukasi. Karena pada banyak anak muda yang nggak paham mengenai PPh, SPT, pajak mil itu apa. Jadi saya sudah berdiskusi dan menyampaikan usul ke KJP. Ekonom Indef, Media Wahyudi Askar menilai potensi pajak dari industri digital sangatlah besar, bahkan bisa mendongkrak tax ratio. Namun sayangnya untuk pajak YouTuber hingga influencer belum ada regulasi khusus. Di lain pihak, pelaku industri ini masih banyak yang belum paham mengenai perpajakan. Potensinya cukup besar dan dapat meningkatkan tax ratio. Namun dalam waktu dekat ini, atau setidaknya selama 1-3 tahun ke depan, diperkirakan dampaknya tidak akan signifikan. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi khusus yang mengatur pajak terkait YouTuber dan influencer. Belum lagi masalah minimnya pengetahuan perpajakan dari para YouTuber dan influencer ini. Yang pasti melakukan penyesuaian pajak pada YouTuber dan influencer bukan hal yang mudah, sangat sulit membuktikan. Kok hilang? Cok. Loh, kok keluar? Kok connecting? Atau udah, bahkan udah. memiliki tim khusus untuk mengakali pembayaran pajak. Era digital di tanah air semakin meraja. Adanya perpindahan kue iklan dan pendapatan dari media konvensional ke media digital semakin hari semakin besar. Industri ini bahkan melahirkan orang-orang dengan penghasilan miliaran rupiah dalam sebulan. Namun mampukah negara menarik mereka agar taat membayar pajak? Oh, di sini. Selamat malam pemirsa. Pajak sebagai penopang ekonomi ataupun keuangan di negara ini tentunya diharapkan bisa dikolek dengan baik, bukan hanya perorangan tetapi juga perusahaan. Sayangnya kondisi tax ratio kita dalam 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Tercatat di 2020 tax ratio kita hanya di sekitar 7,9 dan harapannya memang di 2021 ini ada peningkatan. Oleh karenanya Direktorat Jenderal Pajakan ini kemudian memperluas basis wajib pajaknya hingga ke influencer serta YouTuber. Tentunya masih ada pro dan kontra sekalipun beberapa di antara mereka sudah membayarkan pajak. Dan untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai penerimaan loyo pajak sasar YouTuber hingga influencer. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Pak Muhammad Misbahkun yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mas Misbahkun sehat? Alhamdulillah. Dan tentunya saya juga bersama dengan Pak Ruben Huta Barat yang merupakan pengamat ekonomi perpajakan. Pak Ruben, selamat malam. Sehat Pak Ruben? Saya sapa juga 2 orang narasumber yang terhubung melalui daring. Yang pertama ada Pak Nel Madrin Nur yang merupakan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak yang langsung terhubung dari kantor beliau. Pak Nel, selamat malam. Sehat Pak? Sehat Pak Nel? Alhamdulillah sehat, selamat malam. Ini kayaknya hari-hari sibuk ya Pak ya untuk bisa mengkolek dari pajak perorangan ya Pak? Iya, betul. Dan tentunya saya juga bersama dengan Pak Hotman Paris Hutapea yang merupakan pengacara serta influencer dan YouTuber. Bang Hotman, selamat malam. Selamat malam. Ini saya ke Bang Hotman terlebih dahulu. Bang Hotman sudah bayar pajak sebagai YouTuber influencer, Bang? Sebagai influencer biasanya kan langsung dipotong oleh perusahaan TV langsung. Itu langsung dipotong PPh 21-nya. Ya. Jadi kita sudah langsung ada pajak finalnya dipotong oleh mereka. Jadi udah bayar gitu.
Jadi secara otomatis sudah terbayarkan ya Bang? Itu kalau influencer, kalau kita sebagai host atau apa kayak di TV gitu. Tapi kalau sebagai YouTuber itu beda lagi. Karena sebagai YouTuber kan pembayarannya kan dari luar, ya. Jadi si YouTuber tersebut yang harus secara sukarela mendeklarasikan berapa income-nya, begitu. Terus kalau disebutkan baru belakangan ini diatur, itu tidak tepat karena sejak dari dulu pun sebenarnya sudah kena pajak, karena setiap penghasilan pertambahan ekonomi dari apapun itu sudah kena pajak, bahkan pelacuran pun kena pajak. Coba kantor pajak belum pernah memeriksa seorang pelacur apakah berapa income-nya setahun. Ya, jadi tidak benar bahwa influencer maupun YouTuber itu baru sekarang itu diatur. Itu dari segi undang-undang pajak itu dari dulu sudah kena. Itu kira-kira. Iya, Bang Hotman, ini ketika kemudian pada akhirnya para YouTuber harus dengan jujur menyampaikan berapa kemudian pendapatan mereka dari hasil video-video yang diunggah dan kemudian di-like dan subscribe. Nah, kalau dari Bang Hotman sendiri sebagai salah seorang YouTuber melihat kondisi ini, sampai sejauh ini tanggapan Bang Hotman? Tanggapan saya adalah sebenarnya kurang tepat sekarang itu diefektifkan karena suasana corona begini, banyak orang main YouTube karena terpaksa. Saya kasih contoh, banyak teman saya wanita cantik DJ karena DJ sudah tidak ada, akhirnya dia terpaksa mencari hidup dengan secara YouTuber. Ya, income-nya masih pas-pasan. Karena tekanan ekonomi terpaksa dia mencoba. Padahal sebenarnya kalau mau, saya udah berkali-kali bilang di IG saya, kalau mau pemerintah Indonesia segera menerbitkan teks amnesti yang kedua, pasti akan dapat ratusan triliun. Waktu teks amnesti yang pertama, Indonesia mendapat 140 triliun. Kalau dibuat teks amnesti yang kedua, pasti akan dapat kurang lebih hampir sama. Kenapa pada saat tidak ada corona, kita sudah 2 kali bikin sunset policy sama teks amnesti yang pertama. Memang Pak Jokowi waktu itu mengatakan hanya ada kesempatan sekali teks amnesti. Tapi kan waktu itu kan nggak kepikir ada corona. Sekaranglah tepat teks amnesti yang kedua dan saya yakin akan dapat ratusan triliun. Sehingga ngapain orang-orang yang lagi susah sembunyi di rumah main YouTube hanya untuk hidup, harus kita wajibkan dia membayar padahal dia hanya untuk survive. Sementara ada penghasilan dari teks amnesti kedua kalau pemerintah mau. Tapi memang itu harus keputusan dari Presiden dan DPR. Dirjen Pajak tidak berwenang untuk itu. Jadi akan lebih baik kalau dilakukan teks amnesti ya Bang, ketimbang mengejar pajak dari para YouTuber ini. Karena masih ribuan triliun uang orang Indonesia di luar negeri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah Indonesia tidak bisa menangkapnya. Kenapa tidak baik-baik aja dihimbau dan Indonesia akan dapat misalnya 3%, 5% dari pajak pengampunannya. Itu yang paling tepat sekarang ini. Tapi mengejar warga yang sudah tidak bisa hidup, para DJ yang wanita-wanita cantik yang terpaksa main YouTube karena tempat hiburan sudah tutup, wanita-wanita cantik yang sugar daddy-nya juga sudah nggak punya duit, akhirnya dia main YouTube. Masa itu yang kita kejar sekarang ini? Itu maksud saya. Ya, jadi potensi-potensi lain mesti diupayakan yang sebenarnya potensi itu justru jauh lebih besar. Tapi sebelum saya ke Pak Nel, saya ke Pak Ruben dulu. Pak Ruben, ini suatu terobosan yang sebenarnya agak terlambat ya. Karena kita melihat perkembangannya ini sangat signifikan sekali. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Mungkin bisa agak dekat ya, Pak. Yang disampaikan oleh Pak Hotman tadi bahwa sebenarnya Undang-Undang Pajak Penghasilan ini sudah mendefinisikan penghasilan secara luas, sehingga sebenarnya dengan berkembangnya zaman, undang-undang mampu mengcapture sebetulnya dinamika kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya tidak ada jenis pajak baru yang hendak dikejar oleh pemerintah, namun sebetulnya wacana ini muncul karena sebenarnya ada profesi baru, fenomena profesi baru yang muncul.
Jadi sebenarnya atas profesi yang baru ini tetap dikenakan pajak penghasilan, jenis pajak penghasilan yang sama. Jadi mungkin itu dulu yang perlu yang digaungkan gitu loh. Karena sepertinya kan yang di halayak publik ini sepertinya ada pajak baru ini. Padahal sebetulnya jenis pajak sama, tapi ada profesi baru yang lumayan menggerakkan ekonomi. Itulah yang berusaha dilakukan ekstensifikasi oleh pemerintah. Yang harus diingat sebetulnya sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya bisa dilihat bahwa pemerintah memang lebih mengarah ke ekstensifikasi daripada intensifikasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, pajak atas dividen sudah dihapuskan, ya kan? Pajak atas dividen dihapuskan, tarif pajak diturunkan. Mau tidak mau, kalau tarif sudah diturunkan, dividen sudah dibebaskan dari pajak, pemerintah harus mencari sumber-sumber penerimaan baru. Itulah yang dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi terhadap wajib pajak baru. Sehingga beban pembangunan ini bisa dipikul oleh orang yang lebih banyak. Ada rasa keadilan bagi para pembayar pajak yang lain. Tapi kalau kita melihat ini kan harus ada kejujuran dari para YouTuber ini untuk benar-benar membuka berapa penghasilan yang mereka dapatkan dari video yang diunggah dan kemudian di like dan subscribe. Nah, kalau Anda melihat potensi kejujuran itu sendiri, Pak Rubens, pengamatan Anda sebagai seorang pengamat perpajakan. Memang pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan cara self-assessment, dikembalikan kepada para wajib pajak untuk menghitung pajaknya. Di situ kejujuran dibebankan kepada para pembayar pajak ini. Tapi tentu saja pemerintah juga punya mekanisme cek untuk memastikan apabila terjadi penyimpangan, pemerintah punya akses untuk melakukan pemeriksaan. Seperti tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa katanya akan sulit rasanya untuk mengecek keakuratan penghasilan yang dilaporkan oleh para YouTuber ini. Kalau menurut saya dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi untuk keperluan perpajakan, menurut saya sih tidak terlalu sulit buat otoritas mestinya, karena semua pembayaran dari platform itu kan semua mengalir melalui rekening bank, gitu kan. Jadi kalau YouTuber berusaha tidak melaporkan sepenuhnya, saya rasa hanya masalah waktu bagi otoritas untuk menemukan apabila adanya penyimpangan pelaporan, gitu. Jadi sebenarnya strategi itu dan alat untuk bisa melakukan pengecekannya sudah ada, seberapa getol, seberapa gencar kemudian nanti akan diterapkan dan ditegakkan aturan tersebut ya Pak. Sebenarnya berapa banyak potensi yang dicatat dari para YouTuber ini sehingga pajaknya kemudian akan diupayakan untuk bisa didapat oleh negara. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Audio sini tuh. Audio yang di Zoom yang mana sih? Coba sini kau bicara. Coba bicara sama orang saya nih. Coba apa? Halo, gimana? Halo? Audio yang di Zoom yang mana sih? Memang sudah dibuka, jadi masalahnya di mana ya? Enggak lah, biar agak soft. Halo? 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 Ini orang nggak ada sih. Ini dulu. Masuk kok Mas suaranya Mas. Jelas suaranya Mas. Iya, emang sudah nyala dari tadi. Ya. Mereka yang matiin bukan kita. Hai. Bang Hotman, suara saya terdengar jelas Bang.
Terdengar jelas. Pak Nel, suara saya jelas, Pak. Pak Nel. Pak, iya Pak Nel jelas ya Pak suaranya ya Pak. Habis ini saya ke Pak Nel ya untuk bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya mekanisme dan skemanya Pak. Hai. Mm-mm. Mm-mm. Sanksi administratif. Ha-ha. Mm-mm. Iya, kalau udah bisa masuk ke rekening ya susah bohong. Jelas arahnya, jumlahnya juga, mau bohong gimana? Ini suara dari sini kedengaran ke sini ya? Dari situ ke situ itu kedengaran. Ini juga bisa. Nggak apa-apa. Nah, jangan muterin ke ini kelihatan. Enggak ada sih. Harusnya bukan cuma YouTuber. Iya, Tinder aja yang belum, karena nggak bisa dikolek kan. Terus YouTubers, bers. Acara apa sih Mas menenang Solo Mas? Mas Pagun, acara apa nih Solo? Halo, halo. Halo. Mau acaranya? Siapa namanya? Gue nggak ada dia. Nggak ada. Ada potensi lebih besar yang sebenarnya bisa melalui teks amnesti jilid 2, tetapi justru malah YouTuber. Kenapa kemudian Ditjen Pajak memilih YouTuber? Seberapa besar potensinya? Pak Nel, silakan. Ya, berapa besar sebenarnya potensi Pak dari para wajib pajak yang berasal profesi YouTuber serta influencer ini Pak? Kalau dari catatan Ditjen Pajak Pak. Baik, terima kasih Mbak Puspa. Jadi kalau kita berdasarkan auditor ya, di Indonesia itu saat ini kurang lebih ada sekitar 60.000 ya, 60.000 YouTuber. Ini berdasarkan auditor. Nah, kalau yang sudah ada di dalam kita sepakat di Direktorat Jenderal Pajak ini ada kurang lebih sekitar 5.000 YouTuber. Ada 859 akun YouTuber ya, dengan jumlah subscribernya itu di atas 1 juta. Dan ada sekitar 85 akun YouTuber yang subscribernya itu di atas 5 juta. Nah, jadi kalau kita melihat di sini
Dan juga kita melihat parameter dari penerimaan yang kita coba pilah dari penerimaan para pribadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 ya, itu ada peningkatan pembayaran dari profesi YouTuber ya, itu hampir 3 kali lipat. Di mana pada tahun 2019 itu sepertiganya dari tahun 2020. Nah, jadi kami melihat potensinya cukup besar di YouTuber. Demikian. Berkaitan dengan kepatuhan Pak, tentu banyak yang bertanya seperti apa kemudian ketegasan yang akan diterapkan untuk bisa mengejar pajak para YouTuber ini Pak. Bagaimana kemudian strategi yang diupayakan ataupun langkah-langkah dari DJP Pak? Baik, jadi saya mau mengulang sedikit saja sama Pak Ruben ya. Jadi sebetulnya memang ini bukan hal yang sederhana ya. Dalam arti kita memandang sebagai wajib pajak orang pribadi, di mana di sana ada subjek, ada objek. Objeknya itu adalah tentunya penghasilan yang sudah secara luas diterjemahkan di dalam undang-undang kami. Nah, jadi untuk YouTuber ini tentunya kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana sanksi daripada apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, tentunya akan berlaku secara hukum, yaitu sanksi, ada sanksi keterlambatan pelaporan, ada sanksi pelambatan pembayaran, dan juga tentunya ada sanksi kekurangan pembayaran. Demikian. Jadi lebih ke sanksi administratif ya Pak yang kemudian akan lebih ditegakkan kepada mereka-mereka yang dalam tanda petik nakal untuk proses pembayaran pajak itu sendiri ya Pak? Ya, tentunya kami selalu mengedepankan langkah-langkah persuasi, edukasi kepada wajib pajak ya. Walaupun dalam undang-undang KUHP kami ini kalau bicara terkait dengan sanksi ini tentunya maksudnya berbeda. Ada yang surat himbauan, ada surat penetapan pajak, surat wajib pajak, kemudian ada proses penagihan, bahkan sampai pada kalau secara sengaja itu ada ketentuan pidana. Baik. Saya ke Pak Misbakun terlebih dahulu. Mas Misbakun ini sebenarnya bukan terobosan sih ya, tapi adalah upaya untuk bisa memenuhi target 1.200 yang tadi Mas Misbakun sempat mention ketika off air. Kalau dari Komisi 11 sendiri? Begini, saya ingin bicara soal apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan penggalian potensi. Ini kan masuk ranah kepada ekstensifikasi. Ranah ekstensifikasi ini menurut saya harus di dalam sebuah mindset, pemahaman yang filosofis tentang perpajakan, tentang pajak itu sendiri. Karena begini, sejak reformasi pajak tahun 1983-84, konsep self-assessment itu banyak dilanggar oleh pemerintah itu sendiri. Bagaimana withholding tax diterapkan menjadi sangat masif, orang dikenakan pajak bukan atas keuntungan, tapi atas omset. Sama dengan penggalian potensi ini. Penggalian potensi ini saya menunjukkan, ini menjadi bukti bahwa seakan-akan influencer, YouTuber dan sebagainya itu adalah sebuah hal yang baru. Seiring dengan perkembangan zaman yang makin cepat, kehidupan makin mengalami disrupsi, dengan masuknya fase digitalisasi dan sebagainya, maka kita dituntut sebagai seorang pengambil kebijakan di sektor perpajakan ini untuk kemudian mengantisipasi. Contoh sederhananya, tadi Pak Nil menyampaikan bicara soal subjek dan objek. Apakah kemudian kita terpaku hanya pada dua prinsip? Kita ini punya prinsip pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan? Nah, sementara tadi Bang Hotman, kalau saya lihat, ada sebuah penjelasan yang menurut saya menjadi tantangan juga bagi pemerintah, bagi otoritas Direktorat Jenderal Pajak. Mereka sudah dipungut pada saat dibayarkan oleh pemberi
penghasilan. Karena sumber penghasilannya, kalau Anda menjadi YouTuber, menjadi influencer di media sosial, kalau followers Anda tidak besar, tidak jumlahnya besar, terus kemudian orang yang nge-like atau orang yang nonton, kemudian ada Google Ads atau AdSense di sana, dan kemudian hitungannya kan sangat rumit. 0,0 sekian dari subscriber yang nonton pada saat itu. Makanya kan mereka mencari konten-konten media yang menarik supaya menarik perhatian orang untuk ditonton. Nah ini kan menghasilkan. Oleh YouTube-nya dipungut mereka. Pada saat ditransfer dipungut. Apakah kemudian iklan yang di sana dengan teknologi artificial intelligence, mereka tahu para subscriber Indonesia itu sukanya apa? Iklan yang ditampilkan apa? Dia masang iklan, dia memungut. Sebenarnya yang paling tepat itu bukan kepada YouTubernya. Kita berani nggak menangkap penghasilannya YouTube? Kita berani nggak? Nah disinilah kalau menurut saya terjadi inferiority mind dari para pengambil kebijakan tentang konsep kita memajaki. Seakan-akan kalau bukan pajak penghasilan kita nggak bisa menghitung, kalau bukan pajak pertambahan nilai kita nggak bisa memungut. Harus keluar dari konsep itu dengan perkembangan zaman. Itu. Lah ini yang kemudian saya melihat kurang dipahami filosofi kita. India berani membuat sebuah objek baru yang tidak dalam pengertian penghasilan dan penjualan. Perancis melakukan terhadap digitalisasi sektor ini. Lah kita kenapa enggak? Ingat bahwa pajak itu adalah sumber pendapatan kita yang dipakai untuk membiayai kemandirian bangsa ini. Bung Karno itu menyampaikan, kalau kita bangsa merdeka, kemerdekaan itu menyangkut 3 aspek. Kebebasan, kemandirian, dan kedaulatan. Kita menjadi bangsa merdeka, tapi tidak berdaulat. Karena apa? Aturan-aturan kita masih tunduk kepada aturan orang lain. Kita sebagai bangsa merdeka tidak mandiri dalam membiayai. Karena apa? Kekurangan kita pada saat defisit di APBN, kita menggunakan utang. Coba kalau kita kemudian konsep-konsep kita ini progresif, mengikuti perkembangan zaman. Contoh sederhananya, kalau YouTuber, setiap misalnya pemasang iklan yang orang Indonesia melalui agensi atau apa kepada YouTube, setiap transaksi yang dibayarkan kepada asing yang menggunakan konten ini, transaksinya aja kita kenakan. Kenapa tidak? Ya. Kalau Amerika marah, saya pernah menanyakan, kenapa kemudian kita untuk memajaki Google, memajaki YouTube, memajaki platform-platform digital yang lain, kita kok masih memperhatikan kepentingannya Amerika? Orang Amerika memperhatikan kepentingannya Amerika, kok kita memperhatikan kepentingannya Amerika? Biarkan Amerika memikirkan kepentingannya dia. Kita memperhatikan kepentingan bangsa kita. Nah ini yang terjadi saat ini. Saya melihat kemampuan untuk kembali kepada filosofi dasar kita dalam konsep memajaki ini yang harus dibuka kembali sebagai sebuah tirai di antara para pengambil kebijakan di BKF, di Direktorat Jenderal Pajak, dan di Kementerian Keuangan untuk memahami konsep-konsep dasar ini. Itu. Kalau tidak, bangsa ini diperlemah dari sisi pengambilan kebijakannya, dan kita dijerumuskan dalam sebuah konsep negara yang dipaksa terus berutang. Kemandirian itu ditaruh di bawah karpet, dan di atas tumpukan karpet itu adalah tumpukan utang yang terus bertambah. Ini yang harus kita hilangkan mindset ini. Nah inilah butuh pemikir besar, butuh seorang pemimpin yang mempunyai leadership yang kuat. Bagaimana Pak? Seperti halnya Pak Jokowi memimpin bangsa ini dengan narasi Trisakti, kemandirian, kedaulatan, dan berkebudayaan. Baik, lalu seperti apa kemudian strategi dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk bisa paling tidak mendapatkan ikan yang lebih besar, dalam hal ini adalah platformnya termasuk transaksi iklannya. Sesaat lagi nanti kita akan tanyakan kepada panel, tetap di Indonesia Business Forum. Halo. Nel.
Halo? Bang Hotman. Bisa fokus sih, Kak. Tanya dong, teks amnesti gimana? Itu ikan paling besar di situ. Iya. Tanya ke Pak Direktur dong. Pak Direktur. Bisa ngobrol nggak sih mereka? Nggak bisa ngobrol? Bisa. Itu ditanya sama Bang Hotman, teks amnesti gimana katanya panel. Itu ikan kakap banget, itu ikan kakap banget. Kenapa YouTuber yang tinggal di apartemen hanya untuk hidup dikejar, sedangkan konglomerat sama uang yang ribuan triliun di luar negeri itu aja dibujuk datang, pasti dapat 200 triliun. Gitu Pak Direktur. Kenapa dalam suasana corona ini, kenapa ikan kakapnya yang dikejar? Kenapa nggak bikin teks amnesti jilid kedua gitu loh? Dengar juga. Kenapa nggak ngambil panel? Putus ya? Iya, ditanya kenapa kok nggak teks amnesti jilid 2, Pak? Kan lebih gede, lebih konkret nilainya, Pak. Mati telepon. Iya. Itu nanti mesti pakai legislasi. Pak Misbakun, Mas Misbakun, gimana ini teks amnesti jilid 2? Dukung banget. Oh, dukung banget Pak sebenarnya Pak. Gue setuju sama Bang Hotman. Iya, dengar kok sana. Pakai mic ngomongnya, dia nggak dengar. Bang Hotman, Ya. kita wujudkan bareng-bareng teks amnesti jilid 2. Iya, saya sangat mendukung Pak. Itu. Konkret ini pokoknya. Karena apa? Program ini. Kalau butuh narasi pembenaran, saya bisa menjelaskan. Iya, Karena sejarahnya teks amnesti itu yang berurutan, itu pernah dilakukan Afrika Selatan, benar, Itali. benar. Itali pernah melakukan. Itali itu bahkan secara gradual tiap 10 tahun sekali. Benar. Amerika itu ada federal tax dan state tax. Dari 51 negara bagian, 46 negara bagian itu secara rutin menjalankan tax amnesty. Kalau pemerintah Indonesia secara rutin, pemerintah daerah, Pemda, provinsi itu menghapuskan utang-utang kendaraan samsat itu, kendaraan pajak bermotor, itu tax amnesty juga. Ya. Jadi sejarah tax amnesty itu jangan dianggap seakan-akan sesuatu yang tabu dijalankan. Bilang ulangi nanti pas live. Tapi mekanismenya kalau mau dorong teks amnesti jilid 2 gimana? Masalahnya Pak Hotman, nanti kita off air aja bicaranya. Masalah teknisnya. Iya. Itu. Kasihan, Pak. Karena dulu Pak Hotman, Ya. terus terang ya, ketika kita menyepakati teks amnesti jilid 1, kenapa kemudian waktu itu, ini off air ya, Iya, yang waktu off air itu ini. kenapa menjadi sangat sedikit orang yang melakukan repatriasi. Waktu itu kan sebenarnya disepakati pemerintah akan menerbitkan obligasi teks amnesti. Obligasi teks amnesti waktu itu mau dikasih 3% seperti tarif pajak. Jadi pemerintah tidak mengharapkan penerimaannya, tapi masuknya likuiditas. Tetapi ketika teks amnesti disetujui, Menteri Keuangannya ganti. Itu. Nah, Menteri Keuangan ganti dan masuk pertama kali dia nggak setuju teks amnesti, makanya dipersulitlah mekanisme repatriasinya. Itu. Maksudnya Menteri Keuangan yang tadinya sekarang ada ya? Ada obligasi teks amnesti, nggak jadi, dipakailah sistem gateway. Itu. Dengan durasi berapa itu? Kalau dikasihkan orang dengan obligasi teks amnesti selesai itu dulu. Begitu Pak Hotman ya. Terima kasih. 2024 dong. Bang Hotman harus sabar sampai 2024, Bang. Tapi kan butuhnya sekarang, corona. Sekarang ini perlu. Iya sih. Yang pemain YouTuber itu banyak cewek yang sudah kerja DJ, Iya. kerja jadi penyanyi, terpaksa di apartemen main YouTube. Masa itu yang kita Iya, kejar Pak. sekarang? Kasihan mereka. Hah? Bang, kita on air lagi sebentar. Hidupnya di kamar lagi. Benar.
memang sektor-sektor yang informal ya, tapi sebenarnya itu penghasilannya sangat tinggi gitu. Sebenarnya daripada pajak untuk UKM lebih adil ke situ, influencer, ke YouTuber yang pendapatannya wow luar biasa. Pendapat saya itu wajar. Ketika kita membayar pajak itu ke pemerintah, mudah-mudahan sih itu uang dari pembayaran pajak itu bisa digunakan secara maksimal. Pendapat pajak sih kalau misalnya masih dalam bentuk wajar sih sah-sah aja ya, karena kan di negara Indonesia kan semuanya juga pasti akan dipungut pajak gitu. Tapi kalau misalnya hitung-hitungannya pajaknya nggak sesuai sih, ya kalau saya jadi YouTuber saya juga nggak mau. Buat saya wajar saja selagi itu memang proporsional, artinya keringat mereka dihargai sehingga mereka tentunya bangga dong sebagai penyumbang pajak untuk kemaslahatan semua warga. Sejauh sekali lagi diatur secara proporsional dan profesional sehingga memang rakyat akan sukarela memberikan kontribusi ini kepada negara. Sebenarnya berapa besar sih penghasilan dari YouTube ini? Saya coba tanya ke Bang Hotman dulu deh. Bang Hotman subscribernya 1,1 juta. Emang besar ya Bang penghasilan dari YouTube ini Bang? Kalau saya lebih fokus ke arah posting-postingan yang bersifat kerakyatan, misalnya kasus-kasus di Kopi Joni. Jadi memang fokusnya tidak mencari uang. Ya, kalau yang besar itu seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, tapi ya itu paling berapa orang. Jadi sebenarnya potensi YouTuber itu masih tidak terlalu besar, apalagi suasana corona ini. Banyak YouTuber itu yang adalah artis-artis, DJ yang sudah nganggur terpaksa main YouTube di apartemennya hanya untuk menyambung hidup. Makanya saya mengatakan dalam suasana corona ini mendingan itu jangan difokuskan dulu. Kita tahu itu adalah sumber pajak, tapi itu nanti. Ini kan korban sudah terlalu banyak gara-gara corona ini. Kenapa tidak teks amnesti jilid kedua? Kalau itu dilakukan, tutup mata dapat 100 triliun. Langsung tutup mata dapat itu. Kenapa YouTuber ini yang mungkin ada 10 orang yang income-nya besar, tapi itu dari segi pajak kecil. Benar tadi kata Pak anggota DPR, kenapa iklan-iklan yang di YouTube itu tidak dipajakin? Dan yang paling besar sekarang ini adalah pajak yang dipungut oleh Netflix. Contohnya nih, setiap orang menonton TV, nonton Netflix, wajib membayar pajak ke Netflix. Kemudian Netflix bayar pajak ke pemerintah Indonesia. Tapi pemerintah Indonesia tidak pernah bisa mengetahui berapa ribu film yang ditonton oleh Netflix dari Netflix. Jadi suka-suka Netflixnya bayar berapa ke pemerintah Indonesia. Itu Netflix itu salah satu sumber yang paling, karena setiap nonton Netflix dipungut PPN 10%. Tapi pemerintah Indonesia tidak tahu berapa juta film yang ditonton, karena Netflix tidak bisa diaudit oleh pemerintah Indonesia. Jadi Netflix memungut dari Indonesia, tapi apakah dia setorkan jujur ke kantor pajak kita nggak tahu. Jadi lebih bagus seperti kata Pak anggota DPR tadi, seperti di negara lain, kenapa nggak teks amnesti yang jilid kedua? Tutup mata 100 triliun bisa dapat langsung itu. Tapi sebenarnya sampai puluhan juta nggak sih Bang? Benar pendapatan dari YouTuber kan banyak orang yang kemudian dalam istilahnya nih kepo banget, pengen tahu kok sampai dikejar sedemikiannya gitu loh Bang. Ada beberapa yang menonjol. Saya pernah punya teman YouTuber, dia dapat transfer sekali sampai 1 M dari YouTube 1 miliar. Ya. Jadi kalau itu dari segi tarif pajak dibagi 2 berarti 500, kemudian dikenakan pajak final atau 5% segala macam, itu negara dapat. Tapi itu hanya beberapa orang. Berapa sih YouTuber yang begitu? Hanya beberapa, paling nggak nyampe 10 orang. Yang lainnya adalah DJ, penyanyi-penyanyi yang memang nganggur akhirnya main YouTube hanya untuk menyambung hidup. Maksud saya karena suasana corona ini mendingan sementara ini dibiarkan dulu sementara, karena memang dari dulu memang benar ini sudah merupakan wajib pajak, memang itu sudah merupakan objek pajak dari sejak undang-undang pajak berlaku. Tapi sekarang ini suasana corona,
Kenapa waktu kok tidak ada corona keluar teks amnesti pertama? Waktu teks amnesti pertama Indonesia dapat 140 triliun. Sekarang ini untuk proyek relaksasi pajak untuk membantu rakyat, pemerintah menganggarkan 56 triliun untuk kemudahan pajak kepada rakyat. Misalnya PPh menjadi 22%, semula 25%, ya. Kemudian pajak PPN atas rumah murah, pajak mobil mewah dikurangi. Ya, cuma 56 triliun. Padahal kalau dibuat teks amnesti, saya yakin 200 triliun dapat, sehingga rakyat ini nggak usah dulu dipusingin gitu loh. Ya. Ya, Pak Nel, sebenarnya ada potensi yang lebih besar dalam hal ini platform penyedianya, termasuk juga iklan yang masuk dari transaksi-transaksi mereka yang pasang iklan di akun YouTube-nya. Nah, bagaimana kemudian adakah strategi dari DJP sendiri untuk paling tidak menyasar ikan yang lebih besar ini, Pak Nel? Jadi itu bukan masalah menyasar ya, maksudnya gitu. Jadi karena pajak ini adalah ujung dari ekonomi, ya. Jadi kita memang terus mengikuti dinamika perkembangan dari aktivitas ekonomi untuk dapat kita lakukan penggalian perpajakannya. Dan sebagai contoh dalam hal ekonomi digital, ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah satu proses pencarian gitu ya, pencarian potensi yang sebetulnya di undang-undang ini adalah ini sudah hal yang sudah lama diatur. Nah, saya mau ambil contoh gitu. Untuk perlu diketahui bahwa kami di Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan penguatan tax base ya melalui sistem perdagangan elektronik atau yang kami sebut PMSI. Ya. Dan saat ini PMSI itu adalah platform-platform marketplace di mana di sana dilakukan trading atau penjualan. Dan ini sampai hari ini sudah ada 53 perusahaan yang terjaring atau yang terdaftar sebagai pemungut. Nah, jadi ini memang satu proses gitu ya. Jadi satu proses. Nah, tadi kembali lagi kalau itu tersebutkan lagi. Nah, karena apa itu kemudian saya mau bilang satu fenomena baru itu betul. Nah, ini adalah bagian dari dinamika itu. Ya. Nah, jadi kami di dalam konvensi, ya, tentunya kami akan mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Ya. Kemudian tentunya kami juga melakukan sesuai dengan amanat undang-undang ketentuan umum perpajakan, kami melakukan pertukaran data ya, dengan instansi lain, lembaga, asosiasi ataupun pihak lain. Nah, ini terus berjalan sehingga mudah-mudahan ke depan ya, walaupun saat ini potensi yang belum besar ya, ini akan menjadi satu potensi yang tren yang sangat baik. Tapi ada tidak Pak kemudian rencana seperti yang tadi Mas Tisbakun sempat mention, sudahkah bersurat ke YouTube untuk paling tidak meminta, karena memang subscribernya di Indonesia ini kan pangsa pasarnya sangat besar Pak, ataupun ke Netflix tadi yang disebutkan oleh Bang Hotman, Pak Nel? Ya, itu dalam 53 tadi saya katakan, ya, itu ada data dan juga itu ada termasuk Netflix itu di sana. Iya. Ada. Jadi Amazon dan Netflix itu ada di Netflix. Ya. Jadi tinggal menunggu waktu saja ya Pak untuk merealisasi agar uang itu bisa kita dapatkan yang semestinya masuk ke anggaran kita ya Pak. Dengan bantuan Bapak Budi DPR, Bapak Budi juga dengan teman-teman lain. Baik, kita jeda dulu. Usai jeda nanti kita akan minta tanggapan dari Mas Misbakun dan juga Pak Ruben berkaitan mengenai sebenarnya sasarannya sudah ada kok untuk perusahaan-perusahaan besar ini dan bagaimana taktik
titiknya supaya itu bisa terrealisasi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kan diprotes 945. 945. Buka Mas. Silakan. Iya, 945. Panel. Ini kata Mas Misbakun, katanya setelah disuratin itu diingatkan Amerika untuk apa, Mas? P3B itu, Pak. Penghindaran pajak, perjanjian penghindaran pajak, Pak. Berganda. Iya. Nggak nyambung ya ke panel ya? Nggak nyambung ya? Panel, Bapak, ini ditanya, katanya setelah disuratin, Amerika ini menanyakan perjanjian penghindaran pajak berganda, Pak. Iya. Benar ya, Pak? Ya, saya pikir kita sebagai negara yang ketika P3B ya, mungkin mereka setelah kita berakhir sekarang ngajak mereka yang berdiskusikan gitu ya. Atau jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi interpretation gitu. Benar berarti, Mas. Di data kami ya, sebagai pemilik PN itu sudah ada 23 perusahaan yang terdaftar yang ditunjuk. Jadi ini kami menunjuk perusahaan tersebut ya, untuk sebagai pemungut PPN, PME-nya. Itu ada Netflix, ada Google LCC, ada Google Ireland, ada Facebook, ada Amazon, begitu. Ya. Dan beberapa. Nah, KPR itu total 53 ya, Iya, Pak. Iya. Ya, khawatirnya kalau misalnya itu nanti dipertanyakan, pada akhirnya mereka nggak mau kasih, Pak. Ini harus ada Bang Hotman ini untuk memperjuangkan ini sebenarnya. Supaya bisa masuk itu barang, Bang. Itu soal iklan di YouTube. Kan kelihatan langsung perusahaan Indonesia yang masang iklan. Kenapa kantor pajak tidak mulai dari sana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau sudah ketahuan berapa jumlah uang iklan yang didapat dari YouTube, yang didapat oleh YouTube dari Indonesia, pertanyaannya apakah penghasilan daripada YouTube dari Indonesia dari sewa itu objek pajak? Dan boleh nggak sejauh mana kekuasaan kantor pajak untuk memaksa mereka bayar? Anel? Ya. Itu kata Bang Hotman bisa dicek dari iklan-iklan yang masuk ke YouTube, bisa langsung dikolek, Pak. Betul. Jadi kalau iklan ya, kalau iklan itu kita dengan adanya PNSP itu, ya, yang 53 perusahaan ini, tentunya kami akan dapat gather data, walaupun itu data dari KPR-nya. Nah, kemudian termasuk iklan yang ada di platform di luar Indonesia, ya. Nah, ini tentunya kami akan bisa lihat, gitu. Gitu. Pertanyaannya, YouTube sudah bayar pajak belum dari sewa ini? Misalnya nih, yang sekarang berkembang di Amerika, bahwa katakanlah ada yang nonton, ya, yang nonton blognya Bang Hotman, yang nonton itu orang Amerika. Nah, ini yang isu terbaru mereka memproduksi pajak untuk YouTube, itu karena mereka akan langsung potong bagian tertentu, ya, dari YouTuber manapun, ya, itu mereka menjadi akun pajak. Baik, Bapak, kita mulai lagi ya, Pak, on air, Pak.
besarnya sebenarnya sudah dalam incaran Pak Ruben. Nah, tanggapan Pak Ruben bagaimana nih? Jadi sejak tadi kan diskusi kita didominasi oleh target revenue dari YouTuber ini. Namun yang harus juga dipertimbangkan bahwa tidak bisa dinafikan bahwa memang hasil akhir yang hendak dicapai memang berapa pajak yang hendak dikumpulkan. Tapi juga yang harus dipertimbangkan adalah pajak sebagai fungsi reguleran memastikan bahwa asas keadilan itu tercapai. Jangan sampai saya dipajaki, tetapi tetangga saya yang lain yang memiliki penghasilan kurang lebih sama tidak dipajaki. Itu. Jadi mungkin itu yang harus juga dipertimbangkan, prinsip keadilan itu. Nah, karena tujuannya adalah untuk mencapai keadilan, kembali yang tadi disampaikan Pak Misbakun, pertanyaannya adalah bagaimana dengan penghasilan yang diperoleh platform ini? Justru itu lebih besar. Jangan lupa bahwa sebenarnya pemerintah sudah memiliki payung hukum, yaitu Perpu 1 tahun 2020 yang telah diundangkan dengan menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020 tentang stabilitas keuangan negara, bahwa pemerintah sudah diberikan tools baru, yaitu namanya pajak transaksi elektronik atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Namun memang pemerintah sampai saat ini masih berkomitmen untuk menunggu konsensus global. Karena dengan tools yang ada saat ini, Undang-Undang PPH, Indonesia tidak bisa memajaki, karena hanya bisa memajaki entitas luar negeri kalau kehadiran fisiknya ada di sini. Namun dengan Perpu 1 ini, pemerintah bisa memajaki apabila ada kehadiran ekonomi yang signifikan di sini. Namun memang pemerintah harus memberi batas sampai kapan pemerintah mau menunggu konsensus global ini. Bagaimana kalau konsensusnya tidak tercapai? Apakah kita terus-menerus tidak bisa memajaki platform ini? Itu faktor keadilan yang harus dipertimbangkan. Yang kedua juga masalah keadilan tadi yang sempat disinggung oleh Pak Nil, otoritas pajak di Amerika sudah mengintroduce bahwa mereka akan mulai memajaki para YouTuber seluruh dunia yang memperoleh penghasilan yang sumbernya dari Amerika, di mana platform ditunjuk sebagai pemungut. Nah, bagaimana kalau pemerintah juga mengikuti jejak Amerika dengan cara memajaki penghasilan YouTuber dari luar negeri yang sumber penghasilannya dari penonton di Indonesia, gitu. Jadi tentu akan tercapai keadilan itu ketika bukan saja YouTuber Indonesia yang dipajaki, tetapi juga YouTuber luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia, sehingga semua akan tercapai level of playing field yang sama. Demikian. Akan berat ketika kemudian nanti kita harus mengkomunikasikannya dengan YouTube. Nanti kita coba tanyalah sama Mas Misbakun di segmen selanjutnya. Kira-kira strategi apa yang bisa diupayakan? Regulasi apa yang bisa dibuatkan untuk memuluskan jalan agar pajak yang didapat oleh para platform ini bisa juga kita tarik ke anggaran kita. Sesaat lagi tetap bersama kami. Mana nih regulator? Sudah diupayakan dari DJP-nya menyurati dan lain-lain, termasuk juga ya. Dua lagi lah, tiga Mas Misbakun. Over 2 menit lah.
Ya. Halo. Mas Misbakun, 2 menit ya. Halo. Mas Misbakun kan cerdas. Enggak lah, jangan dong. Stop. Ayolah Mas. Ngomongnya dari sini. Apa? Suaranya keluar di sini. Ini. Speaker semua. Udah. Enggak, emang udah enggak. Closing. Iya, kalau kayak Cina gitu gimana ya kita ya? Kalau nggak mau tutup. Kita udah teriak-teriak. Size-nya jauh. Kenapa? Size komputernya orang yang sekarang. Bener kan kalau aku ngomong banyak yang komplain? Mas Bakun. Bener kan kalau aku ngomong banyak yang komplain? Bah. Ya. Nggak, aku mau ikut Bang Hotman aja aku. Biar dapat sharing. Bang Hotman, YouTube. acara ini gara-gara ada abang, ini iklannya banyak banget. Kita nggak dapat profit. Ini DJP langsung ngeliatin. Nggak dapat profit sharing kita, Bang. Benar itu, benar. Kita dapat honor nggak? Iklan jadi panjang. Biasanya satu segmen itu, Bang, kita ngomong 3 kali. Ini sekali cuma ngomong 2 kali. Itu. Dan kita cuma dapatnya ini Aqua. Jahate. Sekjen Soksi iki juahat ambek aku, tak tagih jame iWatch mana lo ya. Itu melebihi harga iWatch ini iklan. Mas. Bakun, silakan apa yang kira-kira mesti dilakukan dalam waktu dekat supaya bisa dapat banyak kira-kira sesuai target. Begini, yang harus diingatkan kepada seluruh elemen dan komponen bangsa Indonesia bahwa pajak ini bukan cuma tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, tapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Contoh, platform Netflix, Amazon, Facebook, Google, terus tadi disebutkan misalnya YouTube. Kalau misalnya mereka tidak tunduk kepada aturan Indonesia, sampaikan kepada mereka tugasnya Menkominfo. Pencetin aja bandwidth-nya di Indonesia. Jangan berbisnis di Indonesia. Jangan mengambil manfaat dari Indonesia, tapi kemudian berbisnis di Indonesia nggak mau dipajaki di Indonesia. Tadi saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan menunggu konsensus global
kita ini mau menjadi negara yang mandiri, berdaulat, merdeka, atau negara yang mau tunduk kepada aturan-aturan orang lain. Ingat, Perpu nomor 1 itu adalah perpu yang disiapkan sendiri oleh Pak Presiden. Ya. Ada sistem transaksi elektronik melalui perdagangan elektronik, platform elektronik. Dan kita sudah sediakan dan kita bahas dengan cepat. Kenapa kemudian implementasinya masih menunggu konsensus global? Waktu saya tanyakan kepada Menteri Keuangan pada saat rapat, karena apa? Kita pernah ditegur, Pak, oleh Amerika mengenai P3B, penghindaran pajak, perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Amerika. Mereka menunggu konsensus global. Loh, kita ini mau menjaga kedaulatan negara, kepentingan kita, atau kita mau menjaga kepentingannya Amerika? Kita ini pejabatnya Amerika atau pejabatnya Indonesia? Kita ini diangkat oleh Presiden Jokowi atau diangkat oleh Presiden Amerika? Yang kalau kita presidennya diangkat oleh Presiden Jokowi, ya memperjuangkan cita-cita Republik Indonesia. Lah itu yang paling utama. Lah ini yang harus dikuatkan. Mentalitas untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara ini. Nah, inilah yang menjadi penyakit utama kenapa penerimaan kita itu tidak tercapai. Itu punya kekuasaan sudah diberikan, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya minta closing statement selanjutnya dari Pak Nel terlebih dahulu. Silakan Pak Nel, singkat saja. Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa kami di Direktorat Jenderal Pajak tentunya terus melakukan penyesuaian mengikuti dinamika aktivitas ekonomi, karena pada dasarnya kami sadar betul bahwa kami harus selalu memperluas kredit. Di sisi lain kami juga harus bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan kami, sehingga kita akan tetap memiliki penerimaan pajak yang positif. Baik, terima kasih Pak Nel. Bang Hotman, singkat saja silakan terakhir. Saya bisa memaklumi kantor pajak mencari alternatif sumber penghasilan pajak karena banyak perusahaan-perusahaan tradisional sudah pada bangkrut. Saya juga mengakui bahwa memang penghasilan YouTube itu dari segi undang-undang pajak memang objek pajak, itu tidak ada keraguan. Ya, cuma lagi-lagi dalam suasana corona ini ada alternatif yang raksasa, yaitu teks amnesti kedua. Kalau itu dilakukan, maka uang untuk beli vaksin, uang untuk relaksasi pajak akan ada tersedia. Itu aja saran saya. Baik, terima kasih Bang Hotman, terima kasih Pak Nel, terima kasih Mas Misbakun, terima kasih Pak Ruben. Kita tunggu saja seperti apa kemudian upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan dari sektor pajak ini bisa sesuai target. Dan sekali lagi, pajak bukan tanggung jawab DJP tetapi tanggung jawab kita semua. Saya Brigita Manora, Pak Kami. Selamat malam, sampai jumpa. Ini